Mauren, Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Naracan sebagai pengisi suara. Episode 108, TSYK 106. Selamat mendengarkan semuanya. Hancur. Semua hancur tak tersisa. Sorot mata wanita itu penuh pedih menggambarkan kejadian beberapa saat lalu yang merenggut dunianya. Dunia di mata yang semasa hidupnya segala sesuatu dimaunya, selalu berjalan sesuai rencana. Namun kali ini pupus tak tersisa. Ayah kesayangannya, yang selalu menuruti kemauannya tak peduli sesulit apa, tetap memberikan yang terbaik untuknya. Karena ia adalah putri kebanggaan ayahnya. Tapi kini tidak lagi. Ayahnya bahkan menjatuhkan tangan padanya. Ia mendapat tamparan keras di pipi dari ayahnya. Rasanya memang sangat sakit, tapi lebih sakit hatinya. Namun lagi-lagi, semua terjadi karena dirinya sendiri. Dirinya yang terlalu bodoh tak memeriksa dengan baik senjatanya. Ia melukai dirinya sendiri juga keluarga tercintanya. Mauren masih tertunduk lemas di lantai. Ia terpelanting di saat Dinata menamparnya dengan penuh tenaga tadi. Pakaian kotor menutup tubuhnya yang sebelumnya dilempari berbagai makanan oleh para tamu undangan sebelum para tamu pergi. Semua orang yang dulunya menatap dirinya dengan memuja berubah jadi tatapan menjijikkan setelah melihat bagaimana ganasnya seorang nona Mauren yang terhormat digempur bergilir oleh 5 pria sampai koyak. Jangan orang lain, Mauren sendiri pun merasa jijik pada tubuhnya mengetahui fakta itu. Ia merasa bak seorang jalang. Tapi jalang masih punya harga, bukan? Disewa, lah dia, digilir dengan 5 pria kasar dengan cuma-cuma. Telah dicambuki oleh mereka karena dipikir itulah Daniel yang memiliki kelainan seks BDSM. Bahkan rasa ngilu itu sekali lagi dirasakannya hingga kini. Setelah kejadian berjalan 3 minggu lamanya, tapi ia masih sering merasakan sakit pada kewanitaannya. Bagaimana tidak? Bukan hanya 5 benda besar yang masukinya, tapi juga jari-jari tangan kasar dari 5 pria leman itu. Ada yang bahkan masukkan jarinya ke inti Mauren sekaligus 5 jari mereka dan mengobak ke sana. Sungguh, Mauren tak memiliki harga diri sekarang. Ia tak lebih dari seekor binatang. Binatang berkaki 4, betina yang bebas memasuki beberapa pejantan. Di mana lagi ia akan menaruh mukanya sekarang? Mampukah ia berkeliaran lagi setelah semuanya ini? Ingin rasanya ia menghabisi nyawanya kali ini, tapi tidak. Ia masih punya urusan yang belum kelar, menghancurkan Alicia. Karena semua kesialan terjadi padanya, karena Alicia, termasuk kesialan tak bisa lagi meraih Daniel. Semua karena adanya Alicia. Akan ia balas Alicia, alih-alih Daniel sang pelaku yang sebenarnya. Tapi apa yang masih memiliki celah untuk meraih Alicia? Ingat belakangan ini Alicia mendapat pengawalan ketat. Teriak Mauren dalam hati. Masih dalam ruangan yang sama dengan Mauren, seorang wanita parubaya yang berada di atas panggung juga terlihat hancur. Terlihat kacau dan frustasi, tatapannya kadang kosong, kadang penuh amarah. Ia seperti orang gila sekarang. Bagaimana tidak? Acaranya yang notabene belum waktunya kelar, tapi para undangan malah berbondong-bondong menghujati keluarganya dan beranjak pergi dengan tatapan jijik ditunjukkan untuk keluarga Dinata. Akibat hadiah istimewa dari Mauren, reputasi dan martabat yang sudah payah Maria bangun kembali hancur berantakan. Maria harus menahan malu 2 kali di depan semua orang karena orang yang membiayai pesta megahnya menagihnya saat itu juga. Orang itu menagih karena tak lagi percaya akan keluarga Dinata. Maria tak bisa meraih Alicia meski telah menggerakkan beberapa preman untuk menculiknya dan kemudian memanfaatkan tubuh Alicia dengan dijualnya ke pria tua kaya. Tapi kini Alicia bak ratu yang tidak bisa diraih oleh orang semacam Maria. Akhirnya Maria berbelok arah dengan meminjam uang miliaran demi mewujudkan pestanya agar bisa membuktikan bahwa perusahaannya dan keluarga mereka baik-baik saja. Ya, pesta megah itu bisa terwujud karena pinjaman dari orang yang mampu Maria kelabuhi dengan iming-iming akan menjadi mertua dari seorang Tuan Daniel. Namun, apa yang Mauren tunjukkan dengan sukarela tadi membuat semuanya berantakan. Siapa yang mau percaya jika Daniel akan menikahi pelacur macam Mauren? Orang bodoh sekalipun tidak akan yang sudi. Alhasil, Mauren jadi korban. Kenapa bukan Mauren saja dikorbankan? Kan dia sudah, maksudnya korban. Emang sapi dikorbankan? Tapi uang 8 miliar hanya akan mubazir jika dibayar seorang Mauren. Nah satu-satunya hanya Maura. Maura lah yang dibawa oleh orang itu sebagai jaminan untuk menebus hutang 8 miliar yang dihabiskannya untuk sebuah pesta. Dasar si miskin yang sok kaya, sudah bangkrut masih saja terlihat makmur. Alhasil, anak gadisnya jadi tumbal. Selamat bekerja Maura, selamat datang di kehidupan yang sebenarnya.
Tawa menggelegar keluar dari Maria, membuat Maura tersadar dari lamunannya, keterpurukannya. Ibu, diam kau anak sialan, sentak Maria dengan mata yang keluar. Entahlah tatapan apa itu. Yang jelas, sedetik kemudian Maria kembali menatap kosong ke arah pintu utama. Wanita parubaya itu kehilangan muka dan harga dirinya di hadapan orang-orang. Dia bukan lagi wanita sosialita yang dihormati. Pada ambisinya, ia bisa angkat-angkitkan kaki di masa tuanya. Dinata sendiri, entah sejak kapan meninggalkan tempat. Ia pergi setelah para tamu dengan pergi. Sebagai seorang ayah yang merasa gagal, putri sulungnya, Mauren, melakukan hal tak bermulat. Putri keduanya, Maura terpaksa menjadi penebus hutang. Dinata bahkan tak bisa berbuat apa-apa saat Maura diseret dengan kasar oleh si pemberi uang. Sedangkan putri bungsunya, Alicia, tak pernah dianggapnya menjadi korban perjodohan paksa. Apa putri bungsunya bahagia? Meski Alicia menikah dengan pengusaha muda yang kaya raya, tapi terkenal dengan sikap kejam dan dinginnya, Dina yakin hidup Alicia tidaklah mudah. Sungguh ia merasa gagal jadi seorang ayah untuk ketiga putrinya. Haruslah ketiga putrinya itu memiliki masa depan yang cerah, namun karena ketidakbecusannya membuat nasib ketiga putri hancurnya. Seorang pria tampan yang sudah rapi sedang duduk di sofa menunggu wanitanya siap-siap. Pekerjaannya ia dengan orang lain yang sangat dibencinya. Namun jika menyangkut wanitanya itu adalah pekerjaan baru yang belakangan ini disenanginya. Kini, sudah seminggu sejak kejadian pesta ulang tahun pernikahan Dinata. Kabar keluarga itu hilang entah kemana. Sosok mereka tak ditelan bumi. Berbeda hal yang dialami oleh pria tampan yang berstatus seorang suami yang tak pernah lepas sibuk mondar-mandir mengelilingi ibu kota hingga keluar kota. Tapi ia tidak sampai keluar negeri. Karena apa? Tentu saja karena tak ingin berpisah jauh lama dari istri yang terpaut usia 8 tahun lebih muda darinya. Mengingat kelakuan istrinya belakangan ini sering membuatnya panas dingin hingga mengumpat dalam diam. Bagaimana tidak? Alicia belakangan ini suka sekali memakai kemeja Daniel tanpa bawahan. Jika dulu Alicia memadukan dengan legging, sekarang tidak lagi. Perpotongan kemeja Daniel jatuh pas di pertengahan paha mulusnya. Siapa yang tidak ngiler melihat itu setiap hari? Namun tak bisa leluasa menyentuhnya. Dia bahkan tak pernah menerima jatahnya, karena istrinya selalu mual kalau Daniel sudah tak ada lagi kain sebenang pun yang menempel di tubuhnya. Alicia seorang jijik dengan tubuhnya. Tapi karena penjelasan dari dokter Putri yang katanya itu pengaruh mood ibu hamil, membuat Daniel mau tak mau menerima perlakuan Alicia padanya itu. Keegoisan dalam dirinya musnah begitu saja karena menyangkut Alicia. Perilaku Alicia itulah yang membuat tak seorang pun bekerja pria bekerja di rumah utama. Jika Alicia sudah waktunya keluar kamar, mereka kembali bekerja saat Alicia sudah tak memasuki kamar, dan mereka harus segera mungkin menyelesaikan pekerjaan dan pergi. Pak Wis juga, bahkan sekretaris Ali sekalipun harus kena imbas. Ali bahkan sekarang hanya bisa menunggu tuan mudanya di teras rumah, kala menyebut tuan mudanya untuk ke kantor. Jikapun ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan Daniel di ruang kerja, harus larut malam jika Alicia sudah berada di dalam kamar. Istrinya itu harus dijaga dengan ketat, hingga tak ada seorang pun yang bisa menikmati pemandangan indah milik Daniel seorang itu. Tuan, saya sudah siap, ucap Alicia memecah lamunan Daniel. Daniel memindah pakaian Alicia, menghela nafas lega. Pakaian disediakan Daniel yang cocok untuknya bepergian hari ini. Celana kain panjang yang sedikit longgar dengan sweater kebesaran membuat penampilan Alicia terlihat casual dan jauh dari kata anggun. Tapi dengan itu, tubuh Alicia tak terekspos. Itu adalah baju yang dipesan Daniel kala menyetujui permintaan istrinya yang katanya hari ini ingin ke kampus karena merindukan kedua sahabatnya. Awalnya, tentu Daniel bersikeras menolak, namun karena melihat raut wajah sedih Alicia, membuat Daniel yang berat hati mengizinkan dengan syarat harus mematuhi semua persyaratan Daniel, termasuk pakaian Alicia yang terlalu santai untuk dipakai ke kampus. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.